Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada siaran YouTube dan para pendengar YouTube yang budiman. Kita ketemu kembali untuk mensyarahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan para keturunan-keturunannya dan mengembalikannya ke dalam surga sebagaimana yang telah kita lansirkan pertemuan kemarin. Itu merupakan pengembalian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin yang notabene sebagai pengakuan Allah yang akan diberikan tempat di dalam surga, yang namun bagi orang-orang Islam, yaitu orang-orang syariat, janganlah memadai pada posisi ibadat-ibadat saja tanpa kita kenal keseluruhan ilmu pengetahuan, dan jangan sampai ada para ulama-ulama yang mengikuti daripada ulama muktabar yang jangan senang dulu ketika ulama yang muktabar itu ketika dikhabarkan yang bahwa dari awal itu tabi'in, yaitu orang-orang ulama-ulama yang mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW dan jalur Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ulama mutaqaddimin, ya. Mutaqaddimin merupakan ulama selanjutnya yang dia itu menjadikan tumpuan daripada para guru-gurunya atau syekh-syekhnya atau para mursyidnya yang dia sesuaikan, ya, dalam perjalanan mursyidnya dan lain sebagainya. Mereka itu betul-betul patuh, taat, ya, sebagaimana hadis dan firman Allah yang sudah dilansirkan di dalam Al-Quran, yaitu ati Allah wa ati Rasul la'allakum tuflihun. Yang namun pada posisi ayat yang lain yang khusus yang menyatakan bahwa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, itu kedua-dua ayat tersebut ada kilas balik, yang mana orang-orang yang mengikuti akan tabi'in itu merupakan ayat yang di atas. Kemudian orang-orang yang mengikuti akan jalur daripada ulama mutaakhirin dan ulama yang muktabar merupakan daripada mengikut orang-orang ulama yang ianya itu kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kepada ulama, itu kepada ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Maknanya pemimpin-pemimpin mereka yang sebagian umat Islam juga sekarang ini, kita apakah pahamnya yang salah atau memang kedengarannya yang memang tidak pas, dikarenakan pada suatu saat seperti kita mengambil sebuah pendidikan atau sebuah kewajiban, yaitu berpuasa. Mereka itu mengatasnamakan daripada mengambil anak bulan yang pertama masuk waktu puasa, mereka itu mengembalikannya semua kepada pemimpinnya. Padahal kalau menurut paham ma'rifah atau paham orang-orang tabi'in, sebagai pemimpin itu adalah ulama yang sekarang ini, bukanlah pemerintah. Pemerintah itu apabila pemerintah Islam, kalau yang namanya pemerintah itu tidak bisa kita jadikan sebagai pemimpin kita, itu sudah termasuk kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mengikuti jalur yang lain, yang ia menciptakan sebuah hukum yang lain selain hukum Allah. Berarti itu tidak bisa kita ambil sebagai pemimpin kita.
yang jelas pemimpin kita adalah ulama, ya. Maka dalam paham kita ini menjadikan oleh pensyarah-pensyarah atau kepada para pendengar agar kita tidak salah memilih tentang masalah bagaimana Allah itu menganggap sebagai orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, kemudian mereka itu menang. Sama halnya seperti kita berbuat ibadah yang diakui oleh Allah yang mana? Yaitu ketika kita beribadah, ya, melaksanakan salat, maka yang diakui oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 itu qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berarti itu ada deretan-deretan yang diterima atau yang dianggap sebagai orang-orang yang menang di sana. Nanti seperti ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat 12 itu menceritakan orang-orang yang khusyuk itu berada dalam garisan masuk surga Firdaus. Berarti ini yang digambarkan oleh para ulama tabi'in yang mesti khusyuk, ya, di dalam salatnya, seperti gambaran-gambaran yang sudah kita langsirkan pada pertemuan-pertemuan beberapa pertemuan yang lalu, itu merupakan adalah sisi pemahaman orang-orang tabi'in. Dan sekarang kita coba untuk mencari lagi sebuah surah yang berkenaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semua makhluk itu disuruh tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan saja iblis dan malaikat saja yang disuruh tunduk, tapi semua makhluk-makhluk di dunia ini mesti tunduk kepada Adam alaihissalam. Salah satu surahnya adalah surat Yasin. Ya, ini adalah pengembalian, ada syariatnya, ada hakikatnya. Nah, kadangkala penafsir-penafsir yang lama itu hanya memberikan sebuah kemampuan mereka, keseluruhan ilmu mereka tentang tafsiran-tafsiran tentang syariat saja. Namun sekarang kita coba untuk menafsirkan Yasin ini adanya dari awal dilansirkan bagaimana Yasin ini pada awal kali sebagai mukaddimahnya, ya, surat Yasin terdiri dari 83 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Jin. Artinya apa? Ini juga belum benar sebenarnya, dikarenakan kalau yang namanya diturunkan di Mekah atau baru masuk atau baru diturunkan itu benar. Nah, akan tetapi surat Yasin itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2000 tahun surah Yasin sudah ada sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Dan baru setelah surat Yasin itu sebelumnya 2000 tahun sebelumnya itu diciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 2000 tahun berselang, berarti setelah diciptakan Nur Muhammad, 2000 berselang, dilansirkan sebuah surat Yasin, kemudian baru diciptakan 2000 tahun kemudian baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ini suatu pemahaman yang sangat luar biasa yang mungkin saja orang-orang bisa mengatakan pelencengan antara pemahaman tafsir dengan pemahaman tafsir Birai dengan tafsir Isyari. Ini yang tidak sering dibaca, tidak sering dilontarkan di dalam surah-surah Al-Quran. Maka dinamai Yasin karena dimulai dengan huruf Yasin. Nah, pemahaman Yasin ini juga sebatas daripada tulisan, ya. Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surat Al-Quran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada ayat permulaan surah ini, yaitu Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang penting, antara lain Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Muhammad SAW benar-benar seorang rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul.
Berarti ini adalah syarahan yang sudah ada di dalam dunia, syarahan yang sudah terbukti di dunia setelah diturunkan nabi-nabi. Namun pada hakikatnya Yasin itu adalah ada nama sebenarnya. Nama Yasin itu adalah nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan posisi huruf per huruf itu abjad yang mesti ada maknanya. Seorang Khalifah Umar pernah bertemu dengan seorang Khalifah Abu Bakar saat itu agar ingin disampaikan kepada Abu Bakar agar orang-orang penghafal Al-Quran itu supaya tidak dibawa ke medan perang. Dikarenakan nanti kalau kita bawa orang-orang yang penghafal Al-Quran ke medan perang, dikhawatirkan oleh Umar akan kehabisan atau syahid di sana. Lalu bagaimana penerus-penerus penghafal Al-Quran tidak ada lagi, itu menurut Umar. Maka oleh yang namanya Abu Bakar berkilas dia bahwa ia menjawab bahwa ia tidak menerima sesuatu daripada Rasulullah tentang masalah penghafalan Al-Quran. Berarti seorang Abu Bakar tidak berani untuk mendengar saudaranya yaitu Umar bin Khattab karena tidak ada amanah. Berarti dalam proses kepemimpinan seorang Khalifah Abu Bakar itu memang lurus. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu yang diperjuangkan. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, ya itu saja yang dikembangkan. Maka bukan berarti Abu Bakar itu tidak mau mendengar Umar. Maka dalam proses Yasin ini secara hakikat, walaupun dalam tafsir ini hanya Allah yang tahu, tapi dalam proses isyari ini ada artinya. Artinya apa? Ia sebagai pemanggilan. Ya, ia adalah nama Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau kita mau imbangi atau kita klarifikasi atau kita memberikan realita fakta tentang kejadian-kejadian Nabi sampai sekarang ini, ya memang begitu. Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya yang lahir di penghujung dunia, yang ianya dikabarkan sebagai nabi yang terakhir. Artinya apa? Betul, huruf ya itu adalah sebagai pemanggilan. Ya artinya hai. Berarti Al-Quran diturunkan sejak surah Yasin sampai kepada surat An-Nas itu ditunjukkannya pemahaman tentang pemanggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dipanggilnya seorang nabi, dipanggilnya seorang mukmin, muslimin, atau dipanggilnya seorang kafir laknatillah. Itu adalah dengan pemanggilan ya. Kemudian huruf sin itu adalah sebuah bahasa sir, yaitu yang ada dalam proses tafsir isyari sebagai isyarat. Itu adalah sebuah bahasa sir. Berarti yang dapat kita pahamkan nama Nabi Muhammad itu sebagai Yasin, maka Nabi itu akan diturunkan atau dilahirkan di kota Mekah untuk menjalani kelanjutan daripada apa yang dibebankan kepada Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin inilah yang dapat kita serahkan tentang mukaddimah surah Yasin ini sebagai pengembalian tafsir yang tafsir isyari. Jadi yang tafsir isyari itu asal usulnya dari seorang Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang mampu untuk memahami tentang ihwal atau takwil yang akan datang. Kalaupun ianya tidak memutuskan ketentuan, seperti ketika Nabi Muhammad SAW hendak wafat, maka
oleh beliau mengatakan yang bahwa kepada para sahabat, apabila Nabi atau perang yang sudah reda atau tidak lagi perang, maka Nabi itu segera akan diambil alih atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu adalah turunnya sebuah ayat yang terakhir menurut para penafsir, yaitu al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu pahamnya adalah hanya saja Allah itu memberitahukan bahwa Islam itu hanyalah agama Islam yang memang yang sempurna, yang sudah diberi cap jempol atau diberi stempel yang bahwa tidak boleh kita ucapkan agama-agama yang lain sebagai agama. Cukuplah agama Islam itu sebagai agama. Nah, demikian pada pertemuan ini kepada para audien, para pendengar cerita ini agar tetap terus menjalin hubungan dan mengikuti terus daripada perjalanan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia dan keturunan-keturunannya. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.